Baik, pada tanggal 27 Oktober 2022 kami mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan kami tindak lanjuti tanggal 6 Desember mengenai permohonan agar pemeriksaan Ibu Putri sebagai saksi maupun terdakwa dapat dilakukan secara tertutup, Yang Mulia, karena menyangkut tindak kekerasan seksual. Mengenai tertutup kami tidak bisa mengabulkan karena terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan bukan asusila. Bahwa di dalam tindak pidana tersebut ada asusila itu merupakan kebetulan dan kita mungkin meminta teman-teman pers maupun teman-teman pengunjung untuk lebih selektif. Tak ingin skenario terbongkar, tim kuasa hukum Ferdy Sambo meminta hakim untuk melakukan persidangan secara tertutup. Namun, hal tersebut ditolak oleh majelis hakim karena tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Penolakan dari hakim tersebut membuat tim kuasa hukum Ferdy Sambo malah marah-marah di depan media dan menganggap hakim tidak adil. Padahal, kesepakatan sejak awal, jaksa menyampaikan sidang akan dilaksanakan secara terbuka untuk mencapai keadilan. Pakar Hukum Pidana Albert Aris menilai tuntutan jaksa penuntut umum JPU untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu seolah menjawab keinginan terdakwa Ferdy Sambo agar tidak bertanggung jawab sendirian. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum pidana Albert Aris dalam program Rosi di Kompas TV, Kamis 19 Januari 2023. Seolah-olah seperti itu karena kalau tadi pertanyaannya adalah Sambo masih memiliki kekuasaannya, kita tidak bisa memungkiri seorang Kadif Propam itu memiliki jabatan, kewenangan, kekuasaan yang begitu luar biasa, polisinya polisi, ucap Albert Aris. Artinya selama menjabat sebagai Kadif Propam tentu Pak Ferdy Sambo memiliki banyak sekali pengetahuan dan juga pengalaman mengenai kasus-kasus yang terjadi selama ini yang mungkin saja memiliki keterkaitan dengan oknum penyidik yang pernah dilaporkan ke Propam. Untuk diketahui, pernyataan Ferdy Sambo menanggapi Richard Eliezer saat menjadi saksi mengatakan siap bertanggung jawab atas tewasnya Brigadir Pol Nofriansa Yosua Huta Barat. Namun Ferdy Sambo dengan tegas tidak mau bertanggung jawab sendirian, Richard Eliezer juga harus dihukum. Tidak hanya itu, Ferdy Sambo juga menegaskan dalam pernyataannya agar Kuatmaruf, Riki Rizal Wibowo dan Putri Cendrawati untuk tidak dilibatkan dalam tanggung jawab tewasnya Brigadir J. Kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghayar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab, tapi kita berdua yang bertanggung jawab, ujar Ferdy Sambo. Seseorang ini membela harkat dan martabat daripada keluarganya dan juga terkait kesusilaan itu memang tidak bisa dipidana, tapi eksekusinya itu harus serta-merta hari itu juga ada kontak fisik. Nah, sedangkan dalam perkara ini adalah sebuah skenario, sebuah penghilangan barang bukti, menghancurkan alat bukti, merusak TKP. Kemudian juga segala prosedur untuk menghantarkan jenazah ke rumah sakit Polri itu di luar prosedur kalau saya lihat. Kenapa harus Propam? Kenapa bukan dari Reskrim? Karena ini kan masalah pidana. Kok jadi Propam yang mengamankan semuanya? Kok jadi Propam yang mengatur? Dan lagi, kenapa ambulannya ini bukan ambulan dari Polri, tapi ambulan sewa dari pihak swasta? Sifat asli dari kubu Ferdy Sambo semakin terlihat jelas. Pernyataan dari Ferdy Sambo yang mengatakan dirinya akan bertanggung jawab ternyata bertolak belakang dengan sikap dan tindakannya. Ketika tim Ferdy Sambo sudah merasa kalah karena semua alibinya dipatahkan oleh hakim, mereka malah menuduh hakim tak berlaku adil. Padahal, apa yang dilakukan hakim sudah adil dan sesuai. Jika semua alibi dan skenario dari Ferdy Sambo terpatahkan, seharusnya mereka introspeksi diri. Rosiana Silalahi kemudian bertanya kepada Albert Aris apakah melihat adanya relasi kuasa dalam menentukan rencana tuntutan kepada terdakwa Richard Eliezer, di mana jasa-jaksa yang dibawa memiliki tuntutan yang berbeda dengan kuasa di atasnya. Untuk Richard Eliezer, kami sebagai praktisi hukum itu kan melihat segala sesuatu berdasarkan alat bukti, tetapi jangan lupa ketika menegakkan hukum, meski dalam posisi yang berbeda sekalipun ada hati nurani, ujar Albert. Dan bisa jadi hati nurani jaksa penuntut umum itu berteriak ketika ada yang dirasakan kurang adil, kata
Albert Aris. Dalam keterangan di program Rosi Kompas TV, Albert pun mengungkapkan pernyataan filosof dan ahli hukum Inggris Jeremy Bentham yang dijuluki sebagai Luther of the Legal World terkait posisi Richard Eliezer dalam kasus tewasnya Brigadir J.